Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin membahas mengenai pemakaian tanda baca titik dan koma, yaitu Nurlaila Utari. Nama saya Hana Nur Kemala Firly. Saya Selly Marlina. Nama saya Rizkina Feliani. Nama saya Balkis Eka Putri Safira. Nama saya Ardiana Elsa Astriani. Ada beberapa pemakaian tanda baca titik. Di antaranya, yang pertama, tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan atau seruan. Contohnya, saya suka makan nasi. Titik. Sebuah kalimat diakhiri dengan titik apabila dilanjutkan dengan kalimat baru. Harus diberi jarak satu ketukan atau spasi. Cara ini dilakukan dalam penulisan karya ilmiah. Yang kedua, tanda baca titik dipakai pada akhir singkatan nama orang. Contohnya, Irwan S. Gatot dan George W. Bush. Tetapi apabila nama itu ditulis lengkap, tanda titik tidak dipergunakan. Contohnya, Anthony Tumiwa. Yang ketiga, tanda titik dipakai pada akhir singkatan gelar, jabatan, pangkat, dan sapaan. Contohnya, Dr. untuk singkatan dari dokter, NY sebutan untuk nyonya, S.E. untuk sarjana ekonomi. Yang keempat, tanda titik dipakai pada singkatan kata atau ungkapan yang sudah sangat umum. Pada singkatan yang terdiri atas 3 huruf atau lebih hanya dipakai satu tanda titik. Contoh, DLL untuk dan lain-lain, DSB dan sebagainya, TGL untuk tanggal. Dalam karya ilmiah seperti skripsi, makalah, laporan, tesis, dan disertasi dianjurkan tidak mempergunakan singkatan. 5. Tanda titik dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Contohnya, Siregar, Merari, 1920, Azab dan Sengsara, Weltevreden, 2, Balai Pustaka, 6. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar, atau daftar. Contoh, 3 Departemen Dalam Negeri. A. Direktur Jenderal Pembangunan Masyarakat Desa. B. Direktur Jenderal Agraria. 1, 2. Jika berupa angka, maka urutan angka itu dapat disusun sebagai berikut, dan tanda titik tidak dipakai pada akhir sistem desimal. Contoh, 1. Patokan umum. 1.1 isi karangan. 1.2 ilustrasi. 1.2.1 gambar tangan. 1.2.2 tabel. 1.2.3 grafik. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan atau ikhtisar jika angka atau huruf itu merupakan yang terakhir dalam deretan angka atau huruf. Yang ketujuh, A. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya. Contoh, 1. Desa itu berpendudukan 24.200 orang. 2. Gempa yang terjadi semalam menewaskan 1.231 jiwa. B. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu. Contoh, pukul 7.10.12. Pukul 7 lewat 10 menit 12 detik. Kedua, 1.35.20 jam. 1 jam 35 menit 20 detik. 0.20.30 jam. 20 menit 30 detik. 0.0.30 jam itu 30 detik. Penjelasan selanjutnya, ketentuan yang tidak digunakannya tanda baca titik. Yang pertama, tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan angka ribuan, jutaan, dan seterusnya yang tidak menunjukkan jumlah. Contoh, nama Ivan terdapat pada halaman 1210 dan dicetak tebal. Nomor giro 033983 telah saya kasih kepada Michelle. Yang kedua, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan yang terdiri dari huruf-huruf awal kata atau suku kata, atau gabungan keduanya yang terdapat di dalam nama badan pemerintah, lembaga-lembaga nasional di dalam akronomi yang sudah diterima oleh masyarakat. Contoh, Sekjen atau Sekretaris Jenderal, UUD atau Undang-Undang Dasar,
SMA atau sekolah menengah atas, dan WHO atau World Health Organization. Yang ketiga, tanda titik tidak dipakai dalam singkatan lambang kimia, satuan ukuran, takaran, timbangan, dan mata uang. Contoh, Cu dibacanya kuprum, 52 cm, 1 liter, 350 rupiah. Yang keempat, tanda titik tidak dipakai pada akhir judul yang merupakan kepala karangan atau kepala ilustrasi, tabel, dan sebagainya. Contoh, latar belakang pembentukan, sistem acara. Yang kelima, tanda titik tidak dipakai di belakang alamat pengirim dan tanggal surat atau nama dan alamat penerima surat. Contohnya, Jakarta tanpa titik, 1 April 1985 tanpa titik, atau Kantor Penempatan Tenaga tanpa titik, Jalan Cikini 71 tanpa titik. 6. Tanda titik tidak dipakai di antara nama penulis, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya dan tanda seru, dan tempat terbit dalam daftar pustaka. Contohnya, Siregar, Merari, 1920, Azab dan Sengsara, Weltevreden, 2, Balai Pustaka, Penjelasan berikutnya, tanda koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contohnya, saya menjual baju, celana, dan topi, Contoh penggunaan yang salah, saya membeli udang, kepiting, dan ikan, Kedua, tanda koma dipakai untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang berikutnya, yang didahului oleh kata seperti, tetapi, dan melainkan, Contohnya, saya bergabung dengan Wikipedia, tetapi tidak aktif, 3. A. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mendahului induk kalimatnya. Contoh yang pertama, kalau hari hujan, saya tidak akan datang, Yang kedua, karena sibuk, ia lupa akan janjinya, Yang B. Tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan anak kalimat dari induk kalimat apabila anak kalimat tersebut mengiringi induk kalimat. Contohnya yang pertama ada, saya tidak akan datang, kalau hari hujan, Yang nomor 4, tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antara kalimat yang terdapat pada awal kalimat, termasuk di dalamnya, oleh karena itu, jadi, lagi pula, meskipun begitu, dan akan tetapi, Contohnya yang pertama itu, oleh karena itu, kamu harus datang, Contoh yang kedua, jadi, saya tidak jadi datang, Yang kelima, tanda koma dipakai di belakang kata-kata seperti oh, ya, wah, aduh, kasihan, yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, oh, begitu, Yang kedua, wah, bukan main, Yang keenam, tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contohnya, yang pertama, kata adik, saya sedih sekali, Yang ketujuh, tanda koma dipakai di antara nama dan tanggal, yang kedua bagian-bagian kalimat, yang ketiga tempat dan tanggal, dan yang keempat nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contohnya, yang pertama, Medan, 18 Juni 1984. Yang kedua, Medan, Indonesia, Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk menceraikan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contohnya, Lanin, Ivan, 1999,
titik. Cara penggunaan Wikipedia, titik. Jilid 5 dan 6, titik. Jakarta, titik 2, PT Wikipedia Indonesia. Bisa dilihat dalam nama Lanin dan Ivan, yang mana nama tersebut merupakan nama gabungan yang diceraikan kemudian dibalik susunannya. Kemudian nomor 9, tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki. Contohnya, Gatot, bahasa Indonesia untuk Wikipedia, buka kurung Bandung, titik 2 UP Indonesia, 1990, tutup kurung, halaman 22. Yang kemudian, tanda koma dipakai di antara nama orang dan gelar akademik yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, ataupun marga. Contohnya, Rian Jiang, SE. Kemudian, tanda koma dipakai di muka angka persepuluhan atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka. Contohnya, 33,5 meter atau Rp 10,50. Selanjutnya, tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan yang sifatnya tidak membatasi. Contohnya, pengurus Wikipedia favorit saya, Borgex, pandai sekali. 13. Tanda koma dipakai untuk menghindari salah baca di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat. Contohnya, dalam pembinaan dan pengembangan bahasa, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh. Bandingkan dengan kalimat, kita memerlukan sikap yang bersungguh-sungguh dalam pembinaan dan pengembangan bahasa. Tentu aneh bukan jika kalimat tersebut tidak diikuti dengan tanda koma. Selanjutnya nomor 14, tanda koma tidak dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian yang mengiringinya dalam kalimat jika petikan langsung itu berakhir dengan tanda tanya ataupun tanda seru. Contohnya, di mana Rex tinggal? Tanda tanya Stephen. Kalimat tersebut tidak dibutuhkan lagi tanda koma di belakangnya, karena kalimat tersebut menggunakan tanda tanya. Sekian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.